begitu masuk langsung praktikum pap smear. Ya. Blok 2F adalah, kok suaraku jadi elek atau nggak gomay? Sebentar. Ya wis, suaraku yang berubah menjadi cemerlang ini ya. Oke, blok 2F adalah blok dengan praktikum PA terbanyak slide-nya. Nanti di itu punya berapa ya? Yang ini kalau saya tidak salah 8. Kemudian nanti ada punya dokter Lili dan punya dokter Bejo. Jadi kalau saya tidak salah 30 ya Mbak totalnya ya. Oh 33. Ya. Ternyata ada 33 materi. Silahkan nyicil dari sekarang. Ya, untuk pap smear teman-teman akan berbeda melihatnya. Teman-teman akan melihat gambarannya tidak gambaran histologi tapi gambaran sel. Sel satu per satu. Jadi gambarnya tidak akan seperti waktu kemarin-kemarin ini ada jaringan apa, tapi ini sel apa gitu ya. Kalau pap smear lihatnya dalam bentuk sel. Ujiannya, responsinya nanti juga sama. Ini sel apa? Diagnosisnya apa? Sel apa yang gambarannya gitu ya. Kalau tahun lalu di kelas besar, tapi sepertinya tahun ini di lab ya. Nanti saya tidak tahu untuk responsinya. Ada preparatnya, tapi nanti tidak saya berikan karena nanti akan membuat Anda terguncang. Ya, maksudnya karena dalam bentuk saya ambilkan gambar saja itu muat, apalagi kalau melihat langsung. Ya kan nanti teman-teman belum tentu semua jadi dokter PA toh. Jadi kita lihat interpretasinya saja, ya. Oke, praktikum kita nanti ini saya ambilkan dari tahun lalu, masih sama materinya. Silahkan nanti lihat punya kakak kelas nggak apa-apa. Nanti ada materi praktikum yang saya share. Kemudian kita ada pretest dan posttest. Tidak ada tugas presesi. Karena nanti sama aja mengulang di buku besar, jadi sama aja intinya ya. Oke. Yang kita pelajari ada beberapa macam sel, tapi yang digambar hanya 4 kategori ini. NILM, askus, LSIL, dan hasil. Jadi cuma 4 yang digambar. Kalau waktunya praktikum, kalau tahun lalu kalau saya tidak salah itu lihat gambarnya selesai 1 jam, 1 jamnya untuk menggambar. Jadi langsung dikumpulkan, gitu ya. Nanti kita lihat tahun ini dikumpulkan di hari yang sama atau nanti di selang hari, nanti lihat situasi ya. Oke. Ini adalah definisi pap smear. Ada yang sudah pernah pap smear? Belum ya. Saya malah kaget kalau ada yang belum pernah. Kenapa? Karena syarat pap smear harus nikah yo rapopo. Yang penting sudah pernah kawin, ya kan? Sudah pernah berhubungan, tidak perlu menikah. Ya. Tuh, nggak perlu menikah. Nah, zaman sekarang nggak perlu nikah, wis pinter kawin. Jadi nanti kamu ada praktikum SL, pap smear sama dokter Oxkin kalau saya nggak salah. Selalu tanyakan sudah pernah berhubungan atau belum. Jangan tertipu
Jadi pap smear itu adalah salah satu prosedur prevensi sebetulnya. Jadi bukan diagnosis, tapi ini prevensi tentang kondisi serviks seorang wanita. Nanti pasiennya akan berada pada posisi litotomi. Tahu posisi litotomi? Ya. Mekangkang, terbuka semuanya, ya kan? Jangan takut, dokter obskin itu sudah biasa melihat. Mereka sudah enak melihat berbagai jenis vagina. Jadi tidak usah khawatir ya, kalau yang mau besok udah nikah, udah kawin terus mau pap smear, nggak apa-apa. Datang aja, dokter obskin cowok biasanya baik hati, nek cewek biasanya galak. Ya. Kalau saya dulu melahirkan langsung pilih dokter ya cowok gitu. Soalnya nek cewek gitu galak, ya kan? Nah. Tapi kalau sama mahasiswa biasanya baik, gitu ya. Nah nanti setelah litotomi akan dimasukkan ini cocor bebek namanya. Rasanya berdasarkan pengalaman ini ngilu-ngilu sedep lah. Kalau sama benda tumpul saat malam pertama sakit ini dikit, karena ini dari logam, kan? Terus dia dibuka sampai kelihatan torsio cervixnya, lalu akan diambil lewat ini alatnya. Ya, ada berasnya. Kenapa perlu pap smear? Karena sekarang ya angka tren kenaikan CA cervix itu meningkat karena hubungan seksual tuh lebih mudah, iya kan? Kalau di TikTok, di Instagram, di Facebook anak SD aja udah, ya kan? Kalau zaman sekarang harus, kan? Sehingga resiko untuk kanker cervix naik. Tahun lalu kami mengadakan, bagian PA mengadakan penyuluhan kanker cervix itu di SMA. Jadi targetnya sudah tidak ibu-ibu, sekarang SMA, ya, lebih muda. Nah, untung kalau dideteksi dini, ketahuan dengan pap smear lebih awal, prognosisnya baik. Tapi umumnya di Indonesia datang itu sudah telat. Ya seperti cancer lainnya, dia kalau belum kena coba jabu mbah dukun, belum metastasis, dia nggak ke dokter. Tahu-tahu sudah metastasis kemana-mana, ya sudah terlambat. Kan makanya mortalitasnya masih tinggi di bawah breast. Ini mungkin juga karena cervix ini hanya kenanya pada wanita. Kalau breast ini kan kaki sekarang juga banyak. Sekarang cervix itu kan wanita toh. Mungkin kalau cervix ada di pria, angkanya naik ya. Karena cervixnya cuma di cewek. Nah ini ya, nanti teman-teman kalau melakukan pap smear nanti akan melihat ini. Jadi begitu cocor bebeknya dibuka, kemudian kelihatan porsio cervixnya, lalu akan kelihatan kayak gini, persis plek kayak gini, kayak ada mulut yang tersenyum gini. Nah ini adalah ostium cervix. Kemudian ini di area sekitar ostium ini ada perbatasan antara ektoservix dan endoservix. Area inilah yang akan diambil sampelnya ketika pemeriksaan pap smear. Nah ini ya, ini kalau mengangkat ini cocok bebeknya sebelah sini. Ini kelihatan porsionya. Ini dinding vagina. Ini persis plek kayak gini. Terus di area ini nanti dimasukkan bras, diputar 360 derajat. Gitu. Nanti kalau dibuat sediaan histologi kan gambarnya gini, perbatasan antara epitel yang ektoservix dan endoservix. Di bagian perubahan epitel inilah yang sering dia berubah menjadi ganas. Kansernya munculnya di sini. Makanya ini harus diambil. Pada saat pap smear harus ada yang dari luar, ektoservix dan endoservix. Harus ada dua-dua ya. Ini alatnya.
Kalau zaman saya dulu alatnya cuma ada ini, spatula. Jadi spatulanya ini dimasukkan, ujungnya ini itu dimasukkan ke dalam ostiumnya ini, dimasukkan dalam sini. Rakroso, nek wis di dalam sini kira sarafe ra ono, jadi nggak terasa, kita nggak terasa diputernya, sakit dimasukin cocor bebeknya. Nah ini dimasukkan terus diputer spatulanya, lalu ini di swab di objek gas. Kalau sekarang ini sudah mulai ditinggalkan karena ini dari kayu. Tahu stick es krim? Nah, plok, bahannya plok stick es krim. Jadi kalau coba lihat, kalau es krimmu meleleh, apa yang terjadi? Sticknya apa? Basah, cairannya terserap di dalam kayunya. Makanya sampelnya kalau terlambat mengoleskan itu dia habis kering di sini. Jadi nggak dibuat sediaan nggak bisa. Gitu. Nanti hasilnya jadi salah. Sekarang itu diganti dengan yang namanya, kalau besok SL saya nggak tahu pakai yang mana. Kalau sekarang itu ada yang namanya sitobras, jadi bentuknya kayak ini, kalau kupingnya ini di kapas itu ya. Nah ini kemudian dia ada yang ujungnya dia seperti ini kayak sikat gitu. Ada yang seperti ini, tergantung sejauh mana mau diambilnya sampelnya. Ada yang ujungnya kapas juga. Ini nanti sekarang ada dua macam, dioleskan di sini. Kita buat istilahnya thin prep, jadi sediaan tipis gitu ya. Sama dipotol, dilepas, ini dipatahkan gini, terus dimasukkan sediaan liquid. Dikirimnya seininya. Jadi tidak ada yang tertinggal di alatnya. Nah, kenapa kok liquid sitologi itu sekarang lebih dianjurkan? Karena kalau hasil pap smear-nya mencurigakan ke arah ganas itu atau perbatasan ke arah ganas, biasanya akan diminta untuk PCR DNA HPV. Jadi dari ininya sediaan yang di sini itu bisa kita proses. Oh nanti kalau main ke PA kan sekarang udah lihat ada mainan baru belum di PA. Nah mirip-mirip kayak gitu, itu ada alat untuk PCR DNA yang nanti keluar dia ada infeksi HPV-nya apa enggak. Kalau ada infeksi HPV nanti ada ininya, ada alurnya. HPV positif nanti terus ini bisa nggak diablasi, bisa nggak diambil rahimnya, bisa nggak di segala macamnya. Lanjut ke pemeriksaan kalau dia tercuriga cancer gitu ya. Jadi sebenarnya kalau ini ketahuan dari awal, ini tuh sangat bisa di skip, maksudnya jangan sampai jadi cancer. Tapi kan sekarang orang lebih malu diperiksa daripada mengumbar aib gitu kan. Nah ini masih sedikit ketaatannya di Indonesia. Di bukumu itu masih pakai dua metode yang lama. Saya klasifikasi yang lama, ada klasifikasi WHO lama, ada yang pakai CIN Papanipulo class ya. Sekarang yang dipakai adalah kelas Bethesda. Nggak apa-apa yang itu dibaca saja, karena kalau kalian jadi dokter di perifer tidak semua paham tentang kelas Bethesda, masih hafalnya kelas Papanipulo gitu ya. Nah kalau kelas Bethesda itu lebih rigid. Mereka akan punya beberapa klasifikasi apakah sediaan itu bisa dilanjutin untuk pap smear apa enggak. Misalnya tipe spesimennya, ini apa? Konvensional atau liquid base? Cukup nggak sampelnya? Cukup tidak? Interpretasi hasilnya siapa yang melakukan? Gitu kan? Terus nanti akan berujung pada apa nih? Saran pemeriksaannya. Oh aman, boleh screening ulang 2 tahun sekali. Atau lanjutkan pemeriksaan DNA testing.
atau direkomendasikan histerektomi karena curiga kanker, bisa aja gitu ya. Nah, ini adalah syarat adekuasi spesimen. Cukup nggak spesimennya? Jumlah selnya bagaimana? Cukup tuh kalau kayak gini. Ini jumlah selnya cukup. Kira-kira ada 5.000 sel per besaran satu lapang pandang 40 gitu ya. Ini nggak cukup nih, selnya dikit nih. Ini cuma berobol di sini tok. Yang lainnya dia fragmen. Ini nggak bisa dilanjutin, harus ambil sediaan ulang. Kemudian ketutup darah nggak? Misalnya ngambil pap smearnya ternyata pas dia menstruasi, nah nggak bisa dinilai, isinya eritrosit tok, ya kan, darah tok. Kemudian nih ada area endoservik dan ektoservik. Jadi ada 3 syaratnya. Kemudian interpretasinya nomor 1 yang teman-teman harus pegang adalah apakah selnya berubah. Jadi kita nggak mainnya di ini lagi, tapi main gambarannya sel satu-satu begini. Jadi teman-teman harus bisa membedakan kalau selnya kayak gini, ini sel apa, ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Karena nanti begitu dia berubah, misalnya jadi seperti ini karena apa? Gitu. Mainnya gambarannya tidak jaringan tetapi sel. Nah, kalau tidak ada perubahan epitel artinya dia normal atau ada radang, itu kita kategorikan dengan NILM, negatif for intraepithelial lesion or malignancy. Nggak ada apa-apanya, normal atau radang. NILM ada 2, tanpa radang atau radang dengan perubahan seluler reaktif. Nah, ini yang tanpa radang, ini yang normal. Kalian harus tahu jenis selnya, ini wajib katam. Nomor 1 sel superficial. Kalau melihat pap smear, nomor 1 lihat bentuk selnya. Bentuk selnya, ukuran selnya, itu selnya besar apa kecil. Sama kayak, sebetulnya sama kayak kalau kamu lihat kulit itu loh. Ini kan sama ya, epitel squamous kompleks berlapis. Dari bawah, ini kan selnya sel yang basal, ya kan? Ini selnya akan kecil, selnya kecil-kecil, kemudian intinya besar. Semakin ke superficial, selnya yang besar, intinya kecil, gitu ya. Nah, di antaranya di sini ini yang kita sebut dengan sel intermediate. Silahkan nanti dipelajari. Oh, kalau superficial itu intinya kecil dan pignotik. Kecil, pignotik intinya kayak gini. Nah, pignotik itu bahasa Jawanya adalah cetomlono. Nah, kecil tapi cetok gitu loh. Nah, jelas banget. Nah, itu jenenge pignotik. Kemudian semakin ke arah basal, intinya yang semakin besar, sitoplasmanya semakin sedikit. Atau dengan kata lain istilahnya adalah rasio inti sitoplasma. Rasio inti per sitoplasma. Semakin besar intinya berarti sitoplasmanya semakin dikit, itu kita bilang rasionya besar, intinya gede. Tapi kalau rasionya kecil berarti intinya kecil. Masih ingat ya kalau pecahan itu loh, rasio sama dengan upper D misalnya, ya kan? Nah, kayak gitu. Lupa? Coba belajar ke kelas 5. Anakku lagi belajar soal itu. Sekarang belajarnya anak kelas 5 sekarang sudah belajar skala, sudah belajar kecepatan sama dengan jarak bagi waktu. Lah, ini sudah gitu anak kelas 5. Jangan tanya aku mumet belajarnya. Ya. Oke, ini bagian dari ektoservik. Lalu ada sel endoservik, selnya kan bentuk kelenjar. Ya, ini
intinya di bawah. Terus dia di bagian atas tuh ada kayak silianya, sehingga nanti kalau teman-teman lihat ini ada kayak jambulnya, dia ada rambutnya gitu ya. Kemudian sering juga ada gambaran sel endometrium. Biasanya kalau yang ngambil dokternya masih baru, masih berjaga ting-ting gitu ya, masukin alatnya aja masih sambil gini gitu ya. Nah ini untak-untaknya jerur, terlalu dalam masukin alatnya, jadi endometriumnya katut. Kan dia dimasukkan di sini. Nah, mana tadi? Ya, kan dimasukkan di osteum gitu. Dokternya masih baru gitu, koas gitu kan. Sini ya pakainya ternyata salah, ngambilnya pakai jumbo swab atau pakai broom gitu. Jeron, wah sini endometrium kabeh kan, semua yang dimasukin kebanyakan. Kadang-kadang ya endometrium bisa katut. Atau kalau pasiennya usia tua, lansia, sudah menopause, itu kalau daun tuh dia udah luruh gitu. Udah apa sih, gogrok mana loh, gogrok itu apa sih? Gugur ya. Jadi kalau daun tuh dia udah gugur, endometriumnya tuh sudah sering luruh sendiri gitu. Makanya suka ketahuan, kelihatan pada saat pap smear. Tapi ini tambahan, tidak harus ada. Yang harus ada ini ya. Kemudian ini gambarannya nanti silahkan dilihat. Kita punya sel superficial, intermediate, basal dan parabasal. Mirip parabasal dan basal itu mirip. Jadi ini yang endoservik. Kalau ada endoservik, nah ini yang endoservik ya. Ini sediaannya benar. Ini dari ektoservik, ini dari endoservik. Jadi dua zona dia ada. Nah endoservik nanti ada dua bentuk. Ada yang bentuknya seperti glandula, ini yang saya bilang seperti pagar gini ya bentuknya, terus dia ada rambutnya. Atau kalau dia pas ngambilnya, alatnya melintang begini, dia jatuhnya jadi kayak sarang tawon, sarang lebah, honeycomb. Ini endoservik. Ini metaplasis squamous, bolehlah kalau dia ada pada dekat-dekat menstruasi. Nah, kalau dia mau mens ngambilnya, biasanya dia ada metaplasis squamous. Nah, itu tadi adalah sel dasar yang wajib kalian kuasai, katam. Jadi nggak boleh pakai koma tapi titik, katam. Karena begitu dia berubah, itu akan jadi nauzubillah min dzalik, ya kan? Kamu nggak nauzubillah? Ya, kan? Nah ini misalnya gini, ini berubah karena ada infeksi klamidia. Oh kalau infeksi klamidia, dia akan membuat sel itu bubbling. Oh ada inclusion badinya pada sitoplasma. Contoh, ini adalah sel superficial terinfeksi klamidia, selnya jadi bubbling. Ya. Nah. Atau ini karena infeksi kandida, jarang ganti celana dalam, side A, side B, side C, side D. Tahu nggak? Wah, ini sepertinya nggak zaman ya. Zaman saya dulu itu banyak yang pakai celana dalam gini. Aduh kok tua banget ya aku. Celana dalam dipakai, luarnya masih bersih, dibalik terus dipakai lagi. Nah, atau pakai pembalut. Dulu pembalut tuh mahal. Jadi kalau pakai pembalut itu cara pakainya dia didobel. Gini. Pembalut ditumpuk lagi, terus di belakangnya dikasih lagi. Dulu belum ada yang panjang. Gini, terus ditumpuk lagi belakangnya. Kalau yang kotor cuma atasnya tok saya dibuang. Nah, yang bawahnya sama belakangnya dipakai lagi. Anak saya kira ngerti nek zaman dulu banyak itu kasusnya. Gitu. Makanya infeksi kandida jadi banyak, infeksi jamurnya jadi banyak, gitu ya.
Nah ini kan harus berbagai macam dengan rasa semriwing gitu kan, balut dengan ada semriwingnya gitu kan, pola segala macam gitu ya. Nah kalau ada kandidanya kan dia jamur ya, gambarannya dia akan seperti benang-benang ini. Ini ada spora dan ada hifat yang sama. Kemudian yang satunya kita hapus ya, berarti yang dengan radang saya cut jadi dua ini aja, Chlamydia dan Candida. Kemudian nah ketika dia mulai berubah, biasanya karena infeksi HPV, tapi berubahnya meragukan antara iya apa enggak, ini masih normal atau sudah berubah. Nah itu namanya ASCOS, Atypical Squamous Cell of Undetermined Significance. Gak bisa dijelaskan ini sudah berubah jadi mau precancer apa belum gitu ya. Gambarannya kayak gini, selnya intinya biasanya jadi dua, atau kalaupun satu ya satu besar. Kemudian ada halo perinuklear atau kita bilang dengan sel koilosit. Tapi nanti gambaran kromatinnya masih halus. Semakin berubah ke arah ganas atau precancer, semakin kasar kromatinnya. Kromatin itu lihatnya di mana? Tahun lalu saya ada kakak kelasmu yang sampai nggak tahu kromatin itu lihatnya di mana. Meh tak balik ke blok 1B. Kromatin lihatnya di mana? Di situ. Di inti apa di sitoplasma? Hah? Di mana? Kromatin tuh lihatnya di mana? Ayo. Inti. Kromatin lihatnya di mana? Belang kromatin, waktu pembelahan sel. Inti. Lah ini loh, nak, saya gambarin titik-titik ini loh. Kalau di sini nih, ini kromatinnya ini inti selnya. Ya, jangan lihat di sitoplasma, nggak ada apa-apanya, nak. Lihatnya di inti, gitu ya. Haya. Oke. Sekarang kalau L-sil dan H-sil itu dia kalau dulu kategorinya adalah CIN, cervical intraepithelial neoplasma. Jadi ini sudah pre-cancer, sudah mau jadi cancer, tapi masih reversible, masih bisa balik. Infeksi HPV itu nggak langsung membuat jadi cancer, dia bisa aja masih berbaik hati, terus dia anteng, HPV-nya anteng, selnya masih bisa kembali jadi sel yang normal. Ini namanya L-sil. Nah, kalau L-sil gambarannya sudah berbeda lagi, nukleusnya juga sudah beda ukurannya, bentuknya, kemudian masih ada koilositnya, perubahan perinuklear halonya masih ada. Lalu kalau sudah hasil itu dia sudah begini. Ya ini sebetulnya pre-cancer kan, jadi gambarnya udah mirip banget sama yang cancer. Lihat bentuk intinya sudah macam-macam, kromatinnya kasar, ukurannya beda-beda gitu ya. Sitoplasmanya sedikit. Oke, nanti silahkan di print, terus ditempelin di kamarmu. Terus sambil kamu mau bobok tuh kamu melihat, gitu kan? Ini apa, ini apa, ini apa. Nanti setelah praktikumnya Dokter Lili ditempelin di bawahnya. Karena praktikumnya Dokter Lili itu ada karsinoma cervix uteri. Nah itu jadi jaringannya kayak gini, gambaran selnya kayak gini, template no, gitu ya. Karena nanti begitu responsif bubar jalan. Oke, ini gambar lainnya. Oke, ada pertanyaan? Besok sudah ada yang mulai tak? Ada yang pap smear, ada yang sama Dokter Lili.
Yang orang goyah. Oke, tidak ada, silakan dicerna dulu. Selamat berjuang di blog ini, mudah-mudahan nilainya